Halo penyembah Tuhan maupun penyembah Strobo Pajero, atau apapun yang kalian sembah, coba sebutkan di kolom komentar ya. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau hidup lagi capek-capeknya, terus tiba-tiba dengar kalimat, sabar ya, ini ujian, atau nanti di kehidupan berikutnya bakal dapat balasan yang lebih indah. Rasanya kayak ada beban yang sedikit terangkat. Kayak ada semacam plester mental yang nutupin luka kita supaya nggak perih-perih amat. Nah, fenomena plester mental inilah yang berabad-abad lalu bikin seorang pemikir besar bernama Karl Marx penasaran banget. Dia nggak cuma ngelihat ini sebagai hal yang manis atau menenangkan, tapi dia bedah habis-habisan lewat kacamata sosiologi dan ekonomi. Hari ini kita bakal ngobrol santai soal pemikiran Marx yang paling kontroversial, tapi juga paling sering disalahpahami, yaitu pandangannya tentang agama sebagai candu. Sebelum kita masuk lebih dalam, ada sedikit catatan kecil ya. Pembahasan kali ini murni berisi kumpulan data, sejarah, dan analisis filosofis dari sudut pandang pemikiran Marxisme dan ateisme materialistik. Tujuannya bukan untuk mendiskreditkan keyakinan siapapun, tapi murni buat nambah wawasan kita tentang gimana sebuah ideologi memandang struktur sosial dunia. Jadi mari kita buka pikiran, siapin kopi, dan kita bahas pelan-pelan tanpa perlu merasa tersinggung. Kalau kita ngomongin Marx, biasanya yang kepikiran adalah komunisme atau demo buruh. Padahal dasar dari semua pemikirannya itu sebenarnya sangat filosofis dan berakar pada realitas material. Marx itu hidup di era revolusi industri, zaman di mana orang kerja belasan jam di pabrik yang kotor, upahnya kecil dan hidupnya benar-benar menderita. Di tengah penderitaan yang luar biasa itu, dia ngelihat orang-orang lari ke agama buat nyari penghiburan. Disinilah lahir kutipan legendarisnya yang bilang kalau agama adalah opium atau candu bagi masyarakat. Tapi tunggu dulu, kita jangan langsung mikir candu itu sebagai narkoba yang jahat banget dalam konteks kriminal ya. Di abad 19, opium itu adalah obat medis yang dipakai buat ngurangin rasa sakit atau painkiller. Jadi waktu Marx bilang agama itu candu, dia sebenarnya lagi bilang kalau agama adalah obat penenang buat orang-orang yang lagi ngerasa sakit karena ditindas oleh sistem. Masalahnya bagi Marx, obat penenang itu cuma ngilangin gejalanya, bukan nyembuhin penyakit utamanya yaitu ketidakadilan ekonomi dan kelas sosial. Marx percaya banget kalau manusia itu sebenarnya makhluk yang kreatif dan berdaya. Tapi daya itu hilang karena mereka terjebak dalam sistem yang menghisak tenaga mereka. Dia melihat ada pola yang aneh. Semakin menderita seseorang di dunia nyata, biasanya mereka bakal semakin rajin investasi ke dunia yang sifatnya imajiner atau spiritual. Agama, menurut pandangan materialisme Marx, bukan sesuatu yang turun dari langit secara ajaib, tapi adalah hasil produksi manusia sendiri. Manusia menciptakan Tuhan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka yang nggak bisa terpenuhi di dunia. Misalnya, kalau di dunia ini nggak ada keadilan, maka manusia bakal menciptakan konsep Tuhan yang maha adil di akhirat nanti. Jadi bagi Marx, agama itu kayak cermin yang memantulkan apa yang hilang dari diri manusia di kehidupan sehari-hari. Kalau kita ngerasa miskin dan gak punya kuasa, kita bakal memuja sosok yang maha kaya dan maha kuasa. Inilah yang disebut sebagai alienasi atau keterasingan, di mana manusia malah jadi tunduk sama ciptaannya sendiri dan ngerasa kalau dirinya itu kecil banget, gak berdaya. Pandangan ini sebenarnya radikal banget pada masanya, karena Marx nggak cuma berhenti di, agama itu cuma hayalan. Dia lebih jauh lagi meneliti gimana hayalan ini dipakai sama orang-orang yang punya power buat ngejagain status quo mereka. Dia ngeliat kalau agama sering banget dipakai buat melegitimasi posisi raja, bangsawan, atau pemilik pabrik. Argumennya seringkali begini, kamu miskin sekarang karena itu sudah kehendak yang di atas, jadi terima aja dengan lapang dada. Dengan narasi kayak gitu, kemarahan rakyat yang harusnya ditujukan ke sistem ekonomi yang gak adil malah diredam. Rakyat jadi gak punya keinginan buat protes atau ngelawan karena mereka percaya kalau penderitaan di dunia ini cuma sementara dan bakal diganti sama kebahagiaan abadi nanti. Marx ngelihat ini sebagai jebakan Batman yang luar biasa efektif. Selama orang masih percaya kalau nasib buruk mereka adalah takdir ilahi, mereka nggak bakal pernah berusaha buat ngerubah struktur sosial yang bikin mereka miskin. Makanya, dalam banyak tulisannya, Marx menekankan kalau kritik terhadap agama itu adalah pintu masuk buat semua kritik sosial lainnya.
Dia berpendapat bahwa kita nggak bakal bisa benar-benar bebas kalau kita masih terpenjara sama kesadaran palsu. Kesadaran palsu ini maksudnya adalah ketika kita salah mengenali siapa sebenarnya penyebab penderitaan kita. Kita ngira penderitaan itu ujian dari Tuhan, padahal sebenarnya itu hasil dari kebijakan pemilik modal yang maruk atau sistem distribusi kekayaan yang timpang. Dengan ngelepasin atribut-atribut spiritual itu, Marx pengen manusia kembali ngelihat realitas apa adanya. Dia pengen manusia sadar kalau mereka punya tangan dan pikiran buat ngerubah dunia di sini dan saat ini, bukan nunggu nanti setelah meninggal. Ini adalah bentuk humanisme yang sangat kuat, di mana martabat manusia dikembalikan ke tangan manusia itu sendiri, bukan dititipkan ke sosok-sosok gaib yang menurutnya nggak nyata. Kita juga perlu ngeliat kalau buat Marx, penghapusan agama itu bukan berarti melarang orang berdoa secara paksa, tapi lebih ke menciptakan kondisi dunia di mana orang nggak lagi butuh agama. Bayangin kalau kalian hidup di dunia yang benar-benar adil. Semua orang cukup makan, punya tempat tinggal layak, dan nggak ada penindasan. Di dunia kayak gitu, menurut logika Marx, orang nggak bakal butuh obat penenang lagi karena hidupnya udah nggak sakit. Jadi tuntutan untuk meninggalkan agama itu sebenarnya adalah tuntutan untuk meninggalkan kondisi dunia yang memerlukan ilusi tersebut. Marx pengen kita nggak cuma sekedar nge-fly pakai candu buat ngelupain masalah, tapi bener-bener operasi total buat nyabut akar masalahnya. Dia pengen bunga-bunga imajiner yang ada di rantai pengikat manusia itu dibuang, bukan supaya manusia terus-terusan terikat tanpa hiasan, tapi supaya manusia bisa mutusin rantai itu dan metik bunga yang bener-bener hidup di dunia nyata. Melanjutkan pembahasan Adi, kita perlu masuk lebih dalam ke istilah kesadaran palsu yang sering banget dipakai Marx untuk membedah kenapa revolusi itu susah banget kejadian. Bayangin kalau kalian lagi main game yang sistemnya pay to win, tapi kalian dikasih tahu kalau kalian kalah terus itu karena kurang beruntung atau belum saatnya menang. Padahal aslinya emang developernya sengaja bikin aturannya curang buat kalian. Kesadaran palsu itu kayak gitu. Orang-orang kelas pekerja atau kaum proletar, menurut Marx, nggak sadar kalau mereka lagi dijepit sama sistem kapitalisme, karena pikiran mereka sudah dipenuhi sama nilai-nilai yang justru nguntungin si pemilik modal. Disinilah agama masuk sebagai instrumen yang sangat halus. Agama ngasih narasi kalau penderitaan itu mulia, kalau kemiskinan itu adalah bentuk kesucian, dan kalau kita harus taat sama pemimpin karena mereka adalah wakil Tuhan di bumi. Marx ngeliat ini bukan sebagai ketidaksengajaan, tapi sebagai cara sistemik buat mastiin supaya buruh nggak bakal pernah demo atau mogok kerja secara masif. Kenapa harus repot-repot protes di dunia yang cuma mampir ngombe ini, kalau hadiah utamanya ada di kehidupan setelah mati? Logika ini yang bikin Marx ngerasa kalau agama itu jadi penghambat paling besar buat kemajuan kemanusiaan. Kita juga harus paham kalau Marx itu sebenarnya lagi ngebolak-balik filsafat yang populer di zamannya. Dulu ada filsuf namanya Hegel yang bilang kalau ide atau roh itu yang nyiptain realitas. Tapi Marx bilang sebaliknya. Dia bilang, kebalik bro. Menurut Marx, kondisi material alias isi dompet kita, apa yang kita makan, dan gimana kita kerja, itulah yang nentuin cara kita berpikir. Jadi agama itu bukan penyebab kondisi sosial, tapi produk atau efek samping dari kondisi sosial yang rusak. Kalau masyarakatnya sehat, adil, dan sejahtera, agama yang sifatnya menghibur penderitaan itu otomatis bakal luntur sendiri. Marx menyebut ini sebagai hubungan antara basis dan bangunan atas. Ekonomi adalah basisnya, fondasi bangunannya. Sedangkan agama, hukum, dan politik itu cuma bangunan atas yang fungsinya buat nahan supaya fondasi ekonomi yang timpang tadi nggak runtuh. Jadi kalau ada orang bilang, jangan rakus, harta nggak dibawa mati, dari kacamata Marx itu adalah pesan yang sangat menguntungkan para orang kaya. Kenapa? Karena dengan begitu si miskin nggak bakal nuntut redistribusi kekayaan, dan si kaya bisa terus numpuk hartanya tanpa takut diprotes. Marx juga melihat kalau agama itu sering jadi pelarian dari kenyataan. Dia menyebutnya sebagai keluhan makhluk yang tertekan. Ini sebenarnya sisi humanis dari Marx yang jarang dibahas. Dia nggak benci sama orang yang beragama. Dia justru kasihan. Dia paham kalau dunia ini emang kejam, nggak berhati dan dingin banget buat rakyat kecil. Jadi wajar banget kalau manusia butuh sesuatu buat pegangan. Masalahnya, pegangan itu semu. Kayak orang yang lagi kedinginan di tengah salju terus dia ngebayangin lagi ada di depan perapian yang hangat.
Bayangan itu mungkin bikin dia ngerasa lebih baik buat sesaat, tapi itu nggak bakal nyelamatin dia dari hipotermia. Marx pengen kita berhenti ngebayangin perapian itu, dan mulai benar-benar gerak buat nyari kayu bakar dan bangun perapian yang nyata. Baginya, agama itu memberikan kebahagiaan yang ilusif, sementara yang dibutuhin manusia adalah kebahagiaan yang sejati. Dan buat dapetin kebahagiaan sejati, manusia harus ngelepasin belenggu yang bikin mereka butuh ilusi itu. Kalau kita tarik ke konteks sejarah, Marx ngeliat gimana gereja di Eropa waktu itu punya kekayaan yang luar biasa dan tanah yang luas banget, sementara para petani penggarapnya hidup melarat. Ada aliansi yang gak tertulis antara penguasa politik, pemilik modal, dan institusi agama. Mereka saling jaga. Penguasa ngasih perlindungan dan dana ke institusi agama, dan sebagai imbalannya, institusi agama ngasih legitimasi moral, supaya rakyat tetap patuh. Kalau ada yang mau berontak, mereka tinggal bilang kalau itu dosa atau ngelawan takdir. Ini yang disebut Marx sebagai alat kontrol sosial. Agama jadi semacam polisi moral yang nggak butuh pentungan buat bikin orang tunduk, cukup pakai janji surga dan ancaman neraka. Buat Marx, ini adalah bentuk manipulasi psikologis paling masif dalam sejarah manusia. Dia pengen ngebongkar ini semua, bukan karena dia jahat, tapi karena dia pengen manusia itu mandiri, punya harga diri, dan gak bisa disetir pakai rasa takut akan hal-hal yang gak bisa dibuktikan secara empiris. Ada satu poin krusial yang sering bikin orang salah paham soal kritik Marx. Banyak yang ngira Marx itu benci sama Tuhan. Padahal bagi dia, memperdebatkan ada atau tidaknya Tuhan itu nggak lebih penting daripada ngebahas kenapa manusia sampai merasa perlu menciptakan konsep Tuhan. Marx punya pemikiran kalau agama itu sebenarnya adalah proyeksi dari sifat-sifat terbaik manusia yang dibuang keluar dirinya. Gini maksudnya, manusia itu aslinya punya potensi untuk jadi adil, penuh kasih, dan berkuasa atas hidupnya sendiri. Tapi karena hidup di bawah tekanan sistem yang bikin mereka ngerasa nggak berdaya, mereka memindahkan semua sifat-sifat hebat itu ke sosok imajiner yang mereka sebut Tuhan. Akhirnya apa? Manusia jadi ngerasa dirinya itu kotor, rendah, dan nggak berdaya, sementara si sosok imajiner ini dianggap segalanya. Marx ngelihat ini sebagai pemborosan energi mental yang luar biasa. Harusnya energi dan kekaguman itu dipakai buat ngebangun dunia nyata, bukan malah dikasih ke sesuatu yang menurut dia cuma ada di dalam kepala. Inilah yang dia sebut sebagai kesadaran dunia yang terbalik. Marx berpendapat kalau agama itu lahir dari dunia yang emang udah terbalik atau kacau duluan. Karena dunia nyata ini nggak memberikan kebahagiaan, manusia bikin dunia bayangan yang menjanjikan segalanya. Masalahnya, dunia bayangan ini malah jadi kayak kabut yang nutupin pandangan manusia dari masalah yang sebenarnya. Kalau kalian lagi lapar karena gaji dipotong semena-mena, terus kalian berdoa minta dikasih kesabaran, secara psikologis kalian mungkin ngerasa lebih tenang. Tapi secara objektif, perut kalian tetap lapar dan gaji kalian tetap dipotong. Marx pengen kita berhenti berdoa minta sabar dan mulai bertanya kenapa gaji dipotong. Dia pengen manusia sadar kalau mereka adalah pusat dari dunianya sendiri. Ada kutipan dia yang keren banget. Dia bilang kalau manusia itu adalah matahari bagi dirinya sendiri selama dia nggak berputar di sekitar matahari imajiner alias agama. Kritik Marx ini sebenarnya sangat fokus pada pembebasan atau emansipasi. Dia ngelihat kalau selama manusia masih terikat sama dogma-dogma yang bikin mereka pasrah, mereka nggak bakal pernah bisa mencapai potensi maksimalnya. Dalam kumpulan data sejarah yang dia pelajari, Marx nemuin pola kalau setiap kali ada gerakan rakyat yang mau nuntut haknya, seringkali diredam pakai bahasa-bahasa langit. Misalnya ada konsep kalau kemiskinan itu adalah bentuk pujian atau jalan pintas menuju kemuliaan. Dari sudut pandang seorang ateis materialis kayak Marx, ini adalah taktik yang sangat jahat karena bikin orang jadi betah dalam penderitaan. Dia pengen ngebongkar kalau takdir itu sebenarnya seringkali cuma kebijakan politik yang dibungkus pakai bahasa suci. Jadi kalau kita ngerasa nggak punya pilihan dalam hidup, itu bukan karena Tuhan sudah nulis skenarionya begitu, tapi karena ada sekelompok orang yang dapat untung kalau kita percaya sama skenario itu.
Marx juga ngebahas soal gimana agama itu bikin manusia jadi teralienasi atau terasing dari sesamanya. Kok bisa? Ya karena seringkali agama bikin sekat-sekat baru di tengah masyarakat. Alih-alih bersatu karena sama-sama ditindas sebagai kelas pekerja, orang-orang malah jadi berantem gara-gara perbedaan cara ibadah atau perbedaan tafsir. Ini yang bikin penguasa makin senang karena strategi divide et impera atau pecah belah itu jadi gampang banget dilakuin lewat isu agama. Marx ngelihat kalau solidaritas manusia itu harusnya berdasar pada nasib yang sama di bumi, bukan berdasar pada imajinasi yang sama tentang langit. Dia pengen kita ngelihat satu sama lain sebagai rekan seperjuangan yang sama-sama pengen hidup layak, tanpa perlu nanya dulu apa merek keyakinannya. Baginya, persatuan kelas pekerja itu jauh lebih nyata dan lebih kuat daripada persatuan yang didasarkan pada hal-hal yang sifatnya abstrak. Selain itu, kita perlu ngelihat kalau Marx itu sangat percaya pada kemajuan ilmu pengetahuan dan rasionalitas. Dia yakin kalau semakin manusia paham gimana cara kerja alam dan ekonomi, maka pelan-pelan kebutuhan akan agama itu bakal hilang dengan sendirinya. Agama itu kayak payung di tengah hujan. Kalau hujannya berhenti, dalam artian penderitaan sosialnya hilang, ya kita nggak butuh payung lagi kan? Jadi, Marx nggak percaya kalau agama bisa dihapus cuma dengan dilarang-larang atau dibakar tempat ibadahnya. Itu cara yang salah menurut dia. Cara yang benar adalah dengan ngerubah struktur masyarakatnya. Kalau nggak ada lagi orang yang ditindas, nggak ada lagi orang yang kelaparan, dan nggak ada lagi orang yang merasa kesepian di tengah keramaian, maka dengan sendirinya manusia nggak bakal lagi butuh pelarian ke dunia spiritual. Keinginan untuk pergi ke surga bakal hilang kalau bumi ini sudah berhasil kita ubah jadi surga yang nyata buat semua orang. Pandangan ini emang kedengarannya sangat ambisius atau bahkan mungkin utopis buat sebagian orang. Tapi buat Marx, ini adalah konsekuensi logis dari cara berpikir materialisme. Dia percaya kalau sejarah manusia itu digerakkan oleh hal-hal yang bisa dipegang dan dihitung, bukan oleh bisikan-bisikan gaib. Segala bentuk kebudayaan, termasuk agama di dalamnya, itu cuma refleksi dari cara kita bertahan hidup. Kalau cara kita bertahan hidup itu penuh dengan kompetisi yang berdarah-darah dan penindasan yang gak manusiawi, maka agama yang lahir juga bakal cenderung menekankan pada aspek pelarian dan penghiburan. Makanya Marx selalu nekenin, kalau kita mau ngerubah cara orang berpikir, kita harus ngerubah dulu cara mereka hidup. Jangan suruh orang miskin buat berpikir positif atau banyak bersyukur kalau perutnya masih kosong. Itu namanya penghinaan terhadap martabat manusia. Yang benar adalah kasih mereka akses ke sumber daya, kasih mereka hak atas hasil kerjanya sendiri, dan biarkan mereka ngerasa berdaya. Disitulah kesadaran sejati bakal muncul. Marx juga menyentuh soal gimana agama itu seringkali bikin orang jadi pasif secara sosial. Ada semacam mentalitas nerimo atau menerima nasib yang sangat kuat di dalam ajaran-ajaran tertentu. Dari sudut pandang seorang ateis yang pengen perubahan revolusioner, ini adalah hambatan yang sangat menyebalkan. Karena buat ngerubah sistem yang udah mapan, kita butuh kemarahan yang sehat, kemarahan terhadap ketidakadilan. Tapi agama seringkali datang buat mendinginkan kemarahan itu. Kita disuruh memaafkan, disuruh sabar, atau disuruh mendoakan orang-orang yang menindas kita supaya mereka dapat hidayah. Bagi Marx, ini adalah strategi pelemahan. Dia pengen kemarahan itu dikelola jadi gerakan yang terorganisir buat nuntut hak-hak yang nyata. Dia nggak pengen kita jadi makhluk yang cuma bisa sujud pasrah, tapi jadi subjek yang berdiri tegak dan berani bilang enggak pada sistem yang merampas kemanusiaan kita. Sampailah kita di penghujung pembahasan tentang kenapa Marx begitu getol mengkritik agama. Kalau kita tarik benang merahnya dari semua data dan analisis tadi, sebenarnya pesan utama Marx itu sederhana banget. Dia pengen manusia itu bangun dan sadar sepenuhnya. Bagi para penganut ateisme materialis, melepaskan agama itu bukan berarti hidup jadi kosong atau tanpa tujuan. Justru sebaliknya, ketika seseorang berhenti menggantungkan nasibnya pada sesuatu yang abstrak, dia bakal ngerasa punya tanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri dan nasib sesamanya. Marx percaya kalau dunia yang lebih baik itu bukan sesuatu yang bakal dikasih secara cuma-cuma sebagai hadiah kesabaran, tapi sesuatu yang harus dibangun dengan keringat dan perjuangan kolektif di sini, di bumi ini.
Dengan menganggap agama sebagai kesadaran palsu, Marx pengen kita berhenti melihat penderitaan sebagai sesuatu yang suci atau berpahala. Karena penderitaan tetaplah penderitaan. Dan penderitaan itu harus dihapuskan, bukan cuma dinikmati rasanya lewat doa-doa penenang. Banyak kritikus yang bilang kalau pandangan Marx ini terlalu ekstrim. Tapi dari sudut pandang sejarah perkembangan manusia, pemikiran ini sebenarnya memicu banyak sekali gerakan perubahan sosial yang sangat nyata. Gara-gara kritik terhadap struktur kekuasaan yang berlindung di balik tameng agama ini, orang-orang mulai berani menuntut jaminan kesehatan, upah minimum, jam kerja yang manusiawi, sampai hak pendidikan untuk semua orang. Semua itu adalah hasil dari manusia yang mulai berhenti nunggu keajaiban dari langit dan mulai bikin keajaiban mereka sendiri lewat organisasi, aksi massa, dan kebijakan politik yang rasional. Jadi, kalau kita lihat sekarang dunia jadi lebih sekuler dan ilmu pengetahuan jadi panglima, itu sedikit banyak adalah warisan dari cara berpikir Marx yang pengen memisahkan antara dongeng pengantar tidur dengan realitas pahit yang harus segera diobati. Akhirnya, meninggalkan agama dalam kacamata Marx adalah sebuah bentuk kedewasaan. Ibarat seorang anak yang harus berhenti percaya sama peri gigi supaya dia paham kalau giginya sehat itu karena dia rajin sikat gigi, bukan karena sihir. Begitu juga manusia, kita harus berhenti percaya kalau keadilan itu urusan akhirat, supaya kita bisa fokus bikin pengadilan yang jujur di dunia. Pemikiran Marx ini ngajak kita buat nggak lagi jadi makhluk yang tertekan, yang cuma bisa mengeluh, tapi jadi manusia yang berdaya, yang bisa menciptakan dunia tanpa penindasan. Dunia yang saking adil dan indahnya, sampai-sampai nggak ada lagi orang yang merasa perlu ngefly pakai candu agama buat sekedar melupakan rasa lapar atau rasa sakit hati karena diperlakukan nggak adil. Itu tadi bedah mendalam soal kenapa Karl Marx menyebut agama sebagai candu rakyat dan gimana sudut pandang ini berusaha mengembalikan kuasa dunia ke tangan manusia itu sendiri. Semoga kumpulan data dan perspektif ini bisa nambah wawasan kalian tentang gimana ide-ide besar bisa ngerubah cara kita ngelihat dunia, terlepas dari apapun keyakinan yang kalian pegang sekarang. Kalau kalian suka sama konten-konten yang ngebahas filsafat, sosiologi, dan sejarah dari sudut pandang yang berbeda, jujur dan belak-belakan kayak gini, jangan lupa buat terus dukung kami. Terima kasih banyak sudah menyimak dari awal sampai akhir. Obrolan ini emang berat, tapi penting buat kita pahami bareng-bareng supaya kita nggak gampang disetir sama narasi-narasi yang cuma mau menenangkan, tapi nggak mau menyelesaikan masalah. Jangan lupa buat klik tombol subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, dan kasih like kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Share juga ke teman-teman kalian yang suka diskusi kritis soal realitas sosial. Sampai ketemu di video berikutnya, tetap kritis, tetap berpikir jernih, dan selamat datang di barisan Silent Majority.